Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, terima kasih tetap bersama kami dan kita masih ada satu pertanyaan lagi. Silakan Ibu, singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Dawati dari pengajian Majelis Taklim Riyahul Jannah. Iya. Saya ingin bertanya sedikit. Masalah. Maaf Ibu, belum on itu untuk posisi mic-nya. Ya, coba deh. Oke, silakan. Yang saya mau tanyakan sama Pak Ustadz, tadi dikatakan Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi Muhammad ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke mendapat perintah. Iya. Mendapat perintah masalah sholat Salat 5 waktu. Iya. Nah, yang saya mau tanya, sebelum dapat perintah itu, apakah nabi-nabi sebelumnya Melaksanakan sholat berapa apa sholatnya, gitu ya, ibadahnya gitu ya, berapa waktu sholatnya? Kan waktu Isra Mi'raj itu Iya. kan ditentukan 5 waktu. Iya. Nah, Sebelumnya seperti apa ibadahnya gitu ya? Seperti apa ibadahnya yang nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad? Baik. Gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Itu. Baik. Baik, terima kasih Ibu pertanyaannya. Pak Ustadz, kan waktu kita sekitar 2,5 menit itu, jadi menjawab pertanyaan Ibu langsung ke kesimpulan. Silakan. Untuk pertanyaan terakhir berkaitan dengan bagaimana ibadah-ibadah Nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya, termasuk ibadah Nabi Muhammad sebelum dia Isra wal Mi'raj. Iya. Setiap nabi itu punya syariatnya masing-masing ya. Ada ibadahnya itu sujud aja gitu ya. Ada ruku saja gitu. Kemudian seperti Maryam ya. Maryam itu hanya di mihrab saja duduk ya, bersemedi di situ. Termasuk juga nabi-nabi yang lain, mereka sujud, kemudian berdoa, ngangkat tangan seperti itu. Nah, begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW itu dia sholat itu ya sholatnya bukuratan wa asila, sholat pagi dan sore saja. Sementara sholat malam, subuh itu nggak ada gitu. Nah, termasuk tuntunan bacaannya belum ada. Nah, maka ketika Nabi Muhammad SAW di Isra wal Mi'raj kan, maka di situ dilengkapi ya, dilengkapi oleh Jibril. Kemudian Jibril mengajarkan kepada Nabi tentang tuntunan sholat dan juga termasuk waktunya menjadi 5 kali dalam sehari. Jadi ibadah sholat yang kita lakukan adalah menyempurnakan ibadah-ibadah yang pernah dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya, Bu. Yang tadi hanya sujud saja. Kalau dalam kita kan ada sujud, ada ruku saja ruku, gitu ya. kan lengkap ya, mulai dari takbir sampai salam. Jadi sudah lengkap semuanya. Kemudian waktunya juga sudah pas sekali. Jadi pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, Isra wal Mi'raj mengajarkan kepada kita tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya tidak ada sesuatu yang tidak mustahil. Bagi Allah sangat bisa menjadi. Innama arada asyai'an ayyakula lahu kun fayakun. Seperti Maryam. Maryam itu wanita suci dan dia tidak nikah dengan atau disentuh oleh laki-laki. Tetapi dengan kuasa Allah, ketika Allah menitipkan janin di dalam perutnya, apa yang terjadi? Ada anak di dalam perutnya Maryam. Itu kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia tidak disentuh oleh laki-laki. Termasuk juga beliau adalah wanita suci. Tetapi Allah berkehendak sangat mungkin. Maka dari itu pemirsa Mutiara Kolbu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah sangatlah mungkin. Mudah-mudahan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an diawali dengan kata subhanallah. Kalau kita melihat sesuatu yang luar biasa, maka ucapkanlah subhanallah. Oh, anak saya, ternyata anak saya hamil, sudah bertahun-tahun menunggu-nunggu, akhirnya hamil juga. Akhirnya itu menjadi kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak Bapak Ustadz Adi Sucipto sudah hadir bersama kami di sini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Riyahul Jannah, terima kasih atas partisipasinya. Dan pemirsa, demikian acara Mutiara Kolbu kita hari ini, semoga bermanfaat. Saya Ranti Putri mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.